Tiga jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI yang meninggal di Laut Lepas Korea Selatan akhirnya dipulangkan ke tanah air, yakni pada Sabtu 16 Maret 2024. Jasad PMI yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK itu dipulangkan dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA879 melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani mengatakan, identitas tiga jenazah yang telah diserahkan ke pihak keluarga ialah Maulana Mansur, Era Ari Permana, dan Safrudin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Gilbert Semsantro, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, Adila. Pada Minggu 10 Maret 2024 lalu, sebuah kapal nelayan terbalik di perairan pesisir selatan Tongyong, Korea Selatan, yang membawa 9 awak atau anak buah kapal, di mana dari 9 anak buah kapal tersebut terdiri dari 7 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Korea Selatan. Hasilnya, dari 9 orang yang tenggelam tersebut baru berhasil dievakuasi sebanyak 4 ABK, di mana 3 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dan 3 ABK warga negara Indonesia tersebut ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Hingga akhirnya 3 jenazah pekerja migran Indonesia tersebut akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia dan tiba melalui terminal kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 16 Maret 2024, akhir pekan kemarin. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, mengatakan identitas ketiga jenazah yang telah diserahkan kepada pihak keluarga itu ialah Maulana Mansur, Ari Permana, dan juga Safrudin. Tiga jasad PMI yang ditemukan ini dikembalikan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan dijemput terlebih dahulu oleh pihak keluarga dan kemudian dihantarkan pulang ke kampung halaman dengan pengawalan dari pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dari 9 kru kapal ABKN hilang, sehingga saat ini tim pencari dari Korea Selatan masih terus melakukan percepatan pencarian dengan mengerahkan armada di laut, udara, hingga di darat, dan juga memperluas area pencairan dari titik dugaan terbaliknya kapal tersebut. Mengetahui di mana Beni juga telah meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk bersurat, Kementerian Luar Negeri untuk bersurat kepada pemerintah Korea Selatan untuk mengirimkan surat percepatan agar proses pencarian masih terus dilakukan tanpa adanya penghentian dari pihak pemerintah Korea Selatan sendiri. Seluruh PMI yang bekerja sebagai ABK di Korea Selatan itu ditempatkan melalui skema kerjasama swasta atau private to private. Oleh karena itu, para PMI yang bekerja ini sendiri bukan dari program pemerintah G2G, karena memang mereka sudah bekerja cukup lama, beberapa tahun lalu. Dan BP2MI pun meminta agar Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi untuk mewujudkan satu pintu terkait dengan koordinasi pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, agar seluruh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dipantau ataupun diketahui keberadaannya dan juga resiko dari pekerjaannya untuk tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah sendiri. Demikian Adila sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Berikut untuk tayangannya. Ditemukan, dikembalikan ke tanah air dan mudah-mudahan bisa dimakamkan di tengah-tengah keluarga. Tapi ada satu hal yang catatan BP2MI. Tadi Duta Besar mengatakan bahwa musibah ini dialami atau terjadi karena situasi cuaca ya, di mana angin yang sangat kencang, kemudian juga ombak yang sangat tinggi. Pertanyaan kita adalah, kenapa di saat situasi buruk seperti itu kapal masih diizinkan berlayar untuk menangkap ikan? Maka BP2MI akan mengirimkan surat hari Senin kepada Ibu Menlu untuk Ibu Menlu berani mengeluarkan nota diplomatik pada pemerintah Korea agar pemerintah Korea melalui perusahaan yang mempekerjakan anak-anak bangsa kita, agar perusahaan tersebut bertanggung jawab. Kenapa masih memberangkatkan perahu untuk berlayar ke tengah laut di tengah situasi yang sangat buruk sehingga timbulnya masalah? Saya pikir ini hal biasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, tidak akan mencederai hubungan antara Indonesia dengan Korea.
kita tidak boleh hanya tergiur bahwa pemerintah Korea begitu empati dan juga memberikan perhatian penuh dalam pencarian, asuransi juga diberikan nanti kepada keluarga korban atau ahli waris. Tidak boleh cukup di situ. Tapi MOU antara Indonesia dan Korea itu benar-benar disepakati dan tanggung jawab baik management agency di Indonesia yang memberangkatkan, perusahaan yang mempekerjakan itu benar-benar dipatuhi sesuai peraturan peraturan yang berlaku secara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.